sahabatku Yesus, Kau yang akan selalu berada di sisiku, Kau sumber kuatku. Oh yeah. Selamat sore adik-adik, sebelum kita memulai ibadah sekolah minggu, mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang berada di dalam kerajaan surga, Tuhan terima kasih. Sebentar kami mau memulai ibadah sekolah minggu, Tuhan berkati mulai dari awal pertengahan hingga selesainya. Dalam nama Tuhan Yesus, ya amin. Halo adik-adik, bertemu lagi sama Kak Lia. Shalom, Laskar Kristus, siap, haleluya. Mari kita pujikan happy ya, happy ye. Adik-adik bagi berdiri ya. Happy ya, happy ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Happy ya, happy ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Happy ya, happy ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Happy ya, happy ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Puji nama Tuhan, adik-adik tetap berdiri. Mari kita sambung pujian kita, mari kita bersukaria. Mari kita bersukaria, karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu, puji Tuhan semesta itu. Tepuk tangan wajah berseri, hilangkanlah hati yang sedih. Bukankah Yesus berkata damainya diberikan kita? Mari kita bersukaria, mari kita bersukaria, karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu, puji Tuhan semesta itu. Tepuk tangan raja berseri, hilangkanlah hati yang sedih. Bukankah Yesus berkata damainya diberikan kita? Mari kita bersukaria, mari kita bersukaria, karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu, puji Tuhan semesta itu. Tepuk tangan wajah berseri, hilangkanlah hati yang sedih. Bukankah Yesus berkata damainya diberikan kita? Mari kita bersukaria. Bukankah Yesus berkata damainya diberikan? Mari kita bersukaria. Adik-adik boleh duduk kembali. Kita mau siapkan hati kita untuk mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai.
menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mukjizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mukjizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mukjizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mukjizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Dan percaya. Adik-adik, tutup matanya, lipat tangannya, tidak usah ditirukan. Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga ya Bapa, syukur bagimu Tuhan, Kau telah menyertai kami ya Bapa, dari awal, pertengahan, sampai akhirnya ya Bapa. Kami sudah memuji, memuliakan nama-Mu ya Yesus. Biarlah Tuhan lagu pujian yang telah kami naikkan dapat menyenangkan hati-Mu. Kalau sebentar ya Bapa, kami mau mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Kau berkati guru kami yang akan menyampaikan firman-Mu ya Bapa. Biarlah Tuhan, apa yang keluar dari lidah bibir hamba-Mu hanya berasal dari Engkau saja ya Tuhan. Tuhan, kami juga mau berdoa buat guru-guru kami yang akan menyampaikannya ya Bapa. Biarlah ya Bapa, Kau sertai, berkati guru kami ya Tuhan Yesus. Tuhan, untuk firman-Mu ya Bapa, biarlah firman-Mu tidak berlalu sia-sia ya Bapa. Biarlah firman-Mu dapat kami tanam di dalam kehidupan kami sehari-hari dan dapat kami lakukan ya Bapa di dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan Yesus, terima kasih ya Bapa. Kami siap mendengarkan sebagian dari firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Shalom adik-adik, selamat sore. Gimana kabarnya? Pasti sehat-sehat ya. Sudah siap mendengarkan firman Tuhan? Oke, pada kesempatan sore hari ini Kak Ita mau menceritakan tentang firman Tuhan, yaitu tentang seorang tokoh Alkitab yang sudah tidak asing lagi ya adik-adik ya. Minggu lalu adik-adik masih ada yang ingat gak ceritanya tentang apa nih? Jadi pada sore hari ini Kak Ita mau cerita tentang Yusuf. Masih ingat ceritanya tentang Yusuf? Atau mungkin lupa Kak Ita? Agak-agak lupa sih. Nah, kita mau belajar lagi. Kita mau merenungkan lagi bagaimana cerita tentang Yusuf ini. Oke. Kalau sudah siap, Kak Ita mau ajak adik-adik semua untuk membaca firman Tuhan.
kita buka bersama ya. Kita buka Alkitabnya, kita buka di Kejadian pasal 39 ayat yang ke-21 sampai dengan 23. Kita ulangi lagi ya. Kejadian pasal 39 ayat 21 sampai dengan 23. Sudah ketemu semuanya? Kalau sudah ketemu, kita baca bareng-bareng ya adik-adik ya. Kejadian pasal 39 ayat 21 sampai dengan 23. Demikian firman Tuhan. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf dan melimpahkan kasih setianya kepadanya, dan membuat Yusuf kesayangan bagi kepala penjara itu. Sebab itu, kepala penjara mempercayakan semua tahanan dalam penjara itu kepada Yusuf. Dan segala pekerjaan yang harus dilakukan di situ, dialah yang mengurusnya. Dan kepala penjara tidak mencampuri segala yang dipercayakannya kepada Yusuf, karena Tuhan menyertai dia, dan apa yang dikerjakannya dibuat Tuhan berhasil. Amin. Judul cerita Kak Ita pada sore hari ini adalah tentang kesetiaan Yusuf. Nah, adik-adik kalau masih ingat cerita Yusuf yang kemarin, bagaimana Yusuf dengan saudara-saudaranya, bagaimana Yusuf diperlakukan oleh saudara-saudaranya, dan bagaimana sikap Yusuf kepada saudara-saudaranya. Nah, ada banyak sekali ya adik-adik ya, banyak hal yang dialami oleh Yusuf, mulai dari dibenci oleh saudara-saudaranya, dijual oleh saudara-saudaranya, dan untuk firman yang untuk cerita yang pada sore hari ini kita mau sampaikan adalah setelah Yusuf dijual oleh saudara-saudaranya, Yusuf dibeli oleh seorang Mesir. Jadi seorang Mesir, pegawai istana Fir'aun dan kepala pengawal raja. Siapakah itu? Ada yang masih ingat? Oke, dia adalah Potifar. Jadi Potifar ini, seorang Mesir ini membeli Yusuf dari tangan orang Ismail. Nah, apa sih tujuannya Potifar membeli Yusuf? Tujuannya adalah Potifar ingin mempekerjakan Yusuf di rumahnya. Jadi bisa dikatakan Potifar membeli Yusuf karena Potifar ingin Yusuf bekerja di rumah Potifar. Nah, dalam keseharian Yusuf, selama Yusuf mengikut Potifar, selama Yusuf diberikan tugas-tugas oleh Potifar, apa yang dilakukan Yusuf dan bagaimana sikap Yusuf, itu yang harus kita pelajari. Jadi Yusuf ini meskipun diperlakukan sedemikian rupa oleh saudaranya, Yusuf tidak ada perasaan yang membenci, perasaan dengki, marah, itu nggak ada ya adik-adik ya. Jadi sikap Yusuf ini, dia tetap rendah hati, dia tetap baik. Yang paling penting adalah Yusuf ini orang yang taat, orang yang setia. Jadi Yusuf ketika ada di rumah Potifar, dia bekerja dengan Potifar, ya Yusuf setia kepada Potifar. Yusuf taat kepada Potifar, apapun yang dikatakan Potifar, Yusuf melakukannya. Pekerjaan apa yang dipercayakan Potifar kepada Yusuf, Yusuf mengerjakannya dengan baik, dan Yusuf selalu menyelesaikan tugas-tugas itu dengan baik. Nah, sehingga sampai akhirnya Yusuf diberikan kepercayaan oleh Potifar untuk mengelola seluruh isi rumahnya. Jadi apapun yang ada di rumahnya, Yusuf diminta oleh Potifar untuk mengelolanya. Nah, itu sebuah kepercayaan yang cukup besar dan sebuah tanggung jawab yang cukup besar. Lalu apakah Yusuf bisa? Apakah Yusuf mau menerima? Ya, tentu. Yusuf sangat menerima. Yusuf dengan senang hati melakukan itu semua. Tapi ada satu hal yang bisa dibilang mungkin satu godaan besar ya adik-adik ya. Apakah itu godaannya? Jadi Potifar ini mempunyai seorang istri.
istri Potifar ini menggoda Yusuf, merayu Yusuf, meminta Yusuf untuk melakukan hal yang tidak baik. Nah, kenapa istri Potifar sampai bisa melakukan seperti itu? Karena sesuai dengan Kejadian pasal 39 ini dikatakan bahwa Yusuf memiliki paras yang elok, mempunyai hati yang lembut. Bisa dibilang gini ya, Yusuf ini mempunyai wajah yang ganteng, orangnya baik, orangnya lemah lembut. Nah, sehingga istri Potifar ini mulai menggoda Yusuf, mulai merayu Yusuf untuk melakukan hal yang tidak baik. Nah, apa yang dilakukan Yusuf atau bagaimanakah respon Yusuf? Apakah Yusuf merespon atau menerima ajakan dari istri Potifar? Tentu tidak ya adik-adik ya. Jadi seperti yang Kak Ita katakan tadi, Yusuf ini orang yang sangat setia, Yusuf ini orang yang sangat baik, Yusuf ini orang yang sangat taat. Jadi karena Yusuf menyadari dan Yusuf tahu itu merupakan perbuatan yang tidak baik, Yusuf menolak dengan mentah-mentah. Yusuf menolak ajakan dari istri Potifar. Apa akibat ketika Yusuf menolak ajakan dari istri Potifar? Nah, akibatnya adalah istri Potifar memfitnah Yusuf dan melaporkannya kepada Potifar. Potifar marah dan melemparkan Yusuf atau Yusuf dimasukkan ke dalam penjara. Nah, sampai segitunya ya adik-adik ya. Tapi yang perlu digarisbawahi di sini adalah sikap Yusuf. Bagaimana sikap Yusuf? Jadi Yusuf tetap kekeh dalam aku tetap taat kepada Tuhan, taat kepada Potifar, setia kepada Potifar, sehingga dia tidak mau melakukan sebuah kejahatan. Apa yang dilakukan Yusuf selama di dalam penjara? Yusuf tetap menyerahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Jadi Yusuf tetap melakukan segala sesuatunya dengan baik seperti itu, sampai akhirnya Yusuf diberikan kepercayaan untuk mengelola penjara itu. Nah, saking apanya ya adik-adiknya, saking baiknya Yusuf. Ketika orang melihat Yusuf, Yusuf ini orangnya baik ya, Yusuf ini orangnya taat. Jadi orang lain bisa mempercayakan tanggung jawab yang begitu besar. Nah, banyak hal yang perlu kita garisbawahi dari sikap Yusuf. Yang pertama adalah bagaimana Yusuf itu menjadi orang yang setia. Setia kepada siapa? Ketika dia bekerja kepada Potifar, dia setia kepada Potifar. Ketika ada istri Potifar sendiri yang mengajak berbuat dosa, Yusuf menolak. Karena apa? Karena ya dia setia kepada Potifar dan dia tahu, Yusuf menyadari bahwa itu adalah perbuatan yang tidak baik, itu adalah perbuatan yang dosa. Nah, selain setia, Yusuf juga taat kepada Tuhan, taat kepada firman Tuhan. Kenapa Kak kok bisa taat kepada firman Tuhan? Ya, jelas sekali bahwa ketika istri Potifar meminta Yusuf untuk melakukan sebuah hal yang berdosa, Yusuf menolaknya dengan mentah-mentah. Nah, seperti itu. Hal-hal tersebut yang harus kita pelajari, yang perlu kita lakukan dalam setiap kehidupan kita. Contohnya seperti ini ya adik-adik ya. Mama misalnya melarang adik-adik buat bermain terlalu jauh. Jangan jauh-jauh, kalau main di sekitaran rumah aja. Tapi mungkin ada beberapa teman-teman yang udahlah nggak apa-apa, yuk kita main ke sana keliling-keliling. Nah, terus kalau memang adik-adik bisa taat sama orang tua, patuh sama apa kata orang tua, adik-adik pasti menolak ajakan itu. Nggak usah deh, sama mama nggak boleh, main di sekitaran rumah sini aja, misal seperti itu. Atau ketika adik-adik dengan orang tua, misal Cece, Koko, mama minta tolong dong bantuin sapu halaman depan. Apa yang akan adik-adik lakukan? Apakah adik-adik mau melakukan itu? Nah, kalau misalnya bentar ma masih main game, bentar ma masih ini, bentar ma nanti aja ya, atau nggak mau ma, nggak mau. Nah, itu adalah bukan sikap yang baik. Jadi kalau misalnya
kita mau seperti Yusuf, diberkati Tuhan, disertai Tuhan dengan sedemikian rupa, hal-hal yang harus kita lakukan adalah itu tadi, kita tetap taat kepada orang tua, taat kepada Tuhan, kita setia kepada Tuhan dengan cara apa? Mengikuti ibadah sekolah minggu, rajin berdoa, membaca firman. Nah, itu semua harus kita lakukan ketika kita mau menjadi seperti Yusuf. Nah, apa sih akibatnya ketika, atau apa sih yang bisa kita dapatkan ketika kita bisa melakukan itu semua? Yang kita dapatkan adalah ayat ke-23 ya. Tuhan menyertai dia dan apa yang dikerjakannya dibuat Tuhan berhasil. Nah, ketika kita bisa setia seperti Yusuf, ketika kita bisa taat seperti Yusuf, ketika kita bisa berani menolak sebuah dosa, tidak melakukan tindakan yang berdosa, nah, segala apa yang kita kerjakan, Tuhan menyertai dan Tuhan pasti membuat itu semua menjadi berhasil. Seperti itu ya adik-adik ya. Jadi pada cerita sore hari ini, biarlah kita boleh menjadi seorang pribadi yang taat, menjadi seorang pribadi yang setia, menjadi seorang yang takut akan Tuhan, taat sama mama papa, setia sama Tuhan, berani untuk menolak sebuah tindakan yang berdosa. Oke, cerita pada sore hari ini cukup sampai di sini. Sebelum kita akhiri, Kak Ita mau ajak adik-adik buat membaca ayat hafalan kita. Ayat hafalannya adalah di Kejadian pasal 39 ayat yang ke-23. Kita ulangi ya, Kejadian pasal 39 ayat yang ke-23. Kita baca bareng-bareng. Dan kepala penjara tidak mencampuri segala yang dipercayakannya kepada Yusuf, karena Tuhan menyertai dia dan apa yang dikerjakannya dibuat Tuhan berhasil. Amin. Itu adalah ayat hafalannya, dikatakan dengan jelas, dan adik-adik hafalan dengan baik, dihafalkan hafalannya supaya apa? Supaya kita bisa tetap ingat-ingat bahwa kita harus menjadi seperti Yusuf, kita harus taat sama Tuhan, kita harus setia sama Tuhan, seperti itu. Oke, firman Tuhan sudah sampai di sini. Setelah ini kita mau berdoa. Kak Ita pimpin doa, adik-adik sikap doa yang baik, lipat tangan, tutup mata, tirukan di dalam hati adik-adik ya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk berkat-Mu, untuk kasih setia Tuhan. Sehingga Tuhan, pada hari ini kami boleh mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Kiranya firman yang sudah disampaikan boleh menjadi kekuatan bagi kami, boleh kami ingat-ingat, boleh kami lakukan. Kami mau setia, kami mau taat, dan kami mau melakukan semuanya seturut dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Selamat sore adik-adik yang dikasih Tuhan. Kita bersyukur kalau sore hari ini kembali dapat bersama-sama beribadah untuk memuji, memuliakan nama Tuhan, serta mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita akan mengakhiri dalam ibadah sekolah minggu di kesempatan sore hari ini. Mari kita akan sama-sama tunduk kepala, kita berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Tuhan untuk kemurahan dan pertolongan Tuhan dalam ibadah kami sore hari ini. Memberkati kiranya kami bersama, mulai dari anak-anak sekolah minggu, guru-guru sekolah minggu, orang tua, bahkan semua yang dapat mengikuti ibadah secara online ini. Dimanapun kami berada, Tuhan kiranya menyertai. Berkati kami bersama, agar hidup kami senantiasa ada di dalam kasih, kemurahan, dan pertolongan-Mu. Kami sebentar akan mengakhiri dalam ibadah kami.
Tuhan kiranya memberkati kami semua dan pertemukan kami di dalam jam-jam ibadah sekolah minggu yang lainnya di dalam kemurahan Tuhan. Terima kasih, kami ucap syukur, kami akhiri dalam ibadah sekolah minggu hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Hati-hati gunakan tangan. Hati-hati gunakan tanganmu, hati-hati gunakan tanganmu. Allah Bapa di surga melihat ke bawah, hati-hati gunakan tanganmu. Amsal pasal 10 ayat 12. Kebencian menimbulkan pertengkaran, tetapi kasih menutupi segala pelanggaran. Amsal pasal 10 ayat 12. Kebencian menimbulkan pertengkaran, tetapi kasih menutupi segala pelanggaran. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Amsal pasal 10 ayat 12. Kebencian menimbulkan pertengkaran, tetapi kasih menutupi segala pelanggaran. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Amsal pasal 10 ayat 12. Kebencian menimbulkan pertengkaran, tetapi kasih menutupi segala pelanggaran. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Amsal 10 ayat 12. Kebencian menimbulkan pertengkaran, tetapi kasih menutupi segala pelanggaran. Amsal pasal 10 ayat 12. Kebencian menimbulkan pertengkaran, tetapi kasih menutupi segala pelanggaran. Amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Amsal pasal 10 ayat 12. Kebencian menimbulkan pertengkaran, tetapi kasih menutupi segala pelanggaran. Amsal 10 ayat 12. Kebencian menimbulkan pertengkaran, tetapi kasih menutupi segala pelanggaran. Amsal 10 ayat 12. Kebencian menimbulkan pertengkaran, tetapi kasih menutupi segala pelanggaran. Amsal 10 ayat 12. Kebencian menimbulkan pertengkaran, tetapi kasih menutupi segala pelanggaran. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Amsal 10 ayat 12. Kebencian menimbulkan pertengkaran, tetapi kasih menutupi segala pelanggaran. Amsal 10 ayat 12. Kebencian menimbulkan pertengkaran, tetapi kasih menutupi segala pelanggaran. Amsal pasal 15. Amsal 10 ayat 15, yaitu kebencian menimbulkan naran, kasih menutupi segala pelanggaran. Terima kasih. Yesus memberkati. Amsal pasal 10 ayat 12. Kebencian menimbulkan pertengkaran, tetapi kasih menutupi segala pelanggaran. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Amsal pasal 10 ayat 12. Kebencian menimbulkan pertengkaran, tetapi kasih menutupi segala pelanggaran. Amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Amsal pasal 10 ayat 12. Kebencian menimbulkan pertengkaran, tetapi kasih menutupi segala pelanggaran. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Amsal pasal 10 ayat 12. Kebencian menimbulkan pertengkaran, tetapi kasih menutupi segala pelanggaran. Amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.
Amsal 10 ayat 12, kebencian menimbulkan pertengkaran, tetapi kasih menutupi segala pelanggaran. Amsal pasal 10 ayat 12. Kebencian menimbulkan pertengkaran, tetapi kasih menutupi segala pelanggaran. Amin. Tuhan Yesus memberkati.